Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah Teknologi Minyak Atsiri mengenai sumber minyak atsiri. Anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama Rimba Nafisah dengan NIM D500180095, yang kedua Hasna Nadila Paralisa dengan NIM D500180138, dan yang ketiga yaitu Febi Juanita Utami dengan NIM D500180187. Kami akan menjelaskan mengenai salah satu jenis sumber minyak atsiri yaitu serai wangi. Dan ini adalah salah satu contoh gambar dari serai wangi dan produk minyak atsiri serai wangi. Sumber tanaman serai wangi. Cymbopagonardus atau yang lebih dikenal dengan nama serai wangi atau Citronella grass adalah jenis rumput-rumputan dari ordo Gramineales yang khas dari daerah-daerah tropis Asia. Serai wangi terkenal sebagai rempah-rempah dalam masakan Asia, terutama dalam kuliner Thailand dan Indonesia. Namun juga dapat diseduh menjadi teh herbal dengan aroma lemon yang khas. Penyebaran tanaman serai di Indonesia terutama banyak tumbuh di daerah Tasikmalaya, Bandung, Palembang, Padang, Ujung Pandang, dan Solo pada ketinggian 200 sampai 1000 mdpl atau dengan ketinggian yang ideal yaitu 250 sampai 600 mdpl. Tanaman serai genus Cymbopogon meliputi hampir 80 spesies. Tanaman serai terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama jenis mahapengiri dengan ciri-ciri menghasilkan minyak dengan kadar citronella 30-45% dan kadar geraniol 65-90%. Yang kedua yaitu jenis lema batu dengan ciri-ciri daunnya lebih panjang dan ramping, rumpunya akan tumbuh lebih tinggi, dapat tumbuh pada lahan yang kurang subur, dan menghasilkan minyak atsiri dengan kadar citronellal 7-15% dan kadar geraniol 55-65%. Cara pembudidayaan tanaman serai wangi. Yang pertama yaitu syarat tumbuh tanaman serai wangi. Pertumbuhan tanaman serai wangi dipengaruhi oleh kesuburan tanah, iklim yang lembab, dan tinggi tempat di atas permukaan laut, dan dapat tumbuh di berbagai tipe tanah. Pada ketinggian 250-600 mdpl, serai wangi menghasilkan presentase dan mutu minyak atsiri yang baik. Serai wangi dapat tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi sampai 1200 mdpl. Suhu optimumnya yaitu 23-30 derajat Celcius dan hujan merata selama 10 bulan. Serai wangi tumbuh pada tanah gembur sampai liat dengan pH 6-7,5. Serai wangi yang akan diambil minyak atsirinya sebaiknya dipangkas sebelum munculnya bunga, karena jika bunganya sudah muncul, maka mutu minyaknya akan lebih rendah. Persiapan lahan. Jika lokasi lahannya berupa semak belukar, cukup dibabat, dibakar, dan langsung dibajak. Setelah pembukaan lahan, kemudian membuat lubang tanam. Jarak tanam di tanah yang subur yaitu 100 x 100 cm, sedangkan di tanah yang kurang subur yaitu 75 x 75 cm. Ukuran lubang tanaman adalah 30 x 30 x 30 cm. Penanaman serai wangi juga bisa dilakukan dengan sistem parit, dengan ukuran lebar dan dalam parit sama seperti dengan sistem lubang. Penanaman serai wangi pada kemiringan lahan 25-30 derajat Celcius dengan curah hujan 3.500 mm per tahun sebaiknya menggunakan terasering dan pertanaman secara pagar. Penanaman. Seminggu setelah penyemprotan herbisida, penanaman sudah bisa dilakukan. Bibit yang ditanam pada musim hujan akan tumbuh dengan cepat. Bibit serai wangi ditanam 1 atau 2 batang per lubang tanam. Apabila ukuran batang bibit yang akan ditanam cukup besar, cukup ditanamkan 1 batang per lubang. Tetapi bila ukurannya kecil-kecil bisa ditanam 2 batang per lubang. Penanaman dilakukan sampai sedikit di atas pangkal batang, lalu tanah di sekitar bibit dipadatkan. D. Penyiangan dan penyulaman. Penyiangan pertama dilakukan 1 bulan setelah tanam, selanjutnya 3 bulan sekali, tergantung pertumbuhan gulma. Sedangkan penyulaman dilakukan bila ada bibit yang belum tumbuh atau mati dalam kurun waktu 1 bulan setelah tanam. Bibit yang digunakan untuk penyulaman dapat berasal dari anakan yang sudah ditanam dan hidup di sampingnya. E. Pemupukan. Untuk menjaga kesuburan tanah dan kestabilan produksi, tanaman serai wangi perlu dipupuk.
Pupuk berpengaruh pada produksi daun dan banyaknya minyak atsiri yang dihasilkan per hektar. Umur 1 bulan setelah tanam, beri pupuk urea sebanyak 25 gram atau 1 sendok makan per rumpun. Pupuk diberikan dengan cara melingkari rumpun dengan jarak 25 cm atau 1 jengkal. Pupuk kandang 2 kg per rumpun yang diberikan 6 bulan sekali. F. Panen. Jadi pada masa panen pertama dilakukan saat tanaman serai wangi sudah berumur 5-6 bulan setelah tanaman dengan cara memotong daun serai wangi pada 5 cm di atas ligula dari daun paling bawah yang belum mati atau kering. Panen selanjutnya dapat dilakukan setiap 3 bulan pada musim hujan dan setiap 4 bulan pada musim kemarau. Produksi serai wangi sejak dari panen pertama sampai ketiga selalu meningkat, tetapi panen berikutnya sampai panen ketujuh produksi turun hampir 50%. Terjadinya penurunan produksi daun segar dan minyak itu dikarenakan meningkatnya umur rumpun tumbuhnya semakin ke atas, sehingga akar baru yang tumbuh tidak dapat mencapai tanah yang menyediakan hara. Cara memperoleh minyak atsiri serai wangi. Yang pertama, destilasi fraksinasi. Metode destilasi fraksinasi pengurangan tekanan dan cara kimia, yaitu dipisahkan dengan menggunakan natrium bisulfit. Dari segi kemurnian, pemisahan bisulfit menghasilkan citronelal dengan kemurnian yang lebih tinggi dibandingkan dengan cara fisika. Metode destilasi fraksinasi isolasi secara fisika yaitu dengan destilasi pengurangan tekanan menghasilkan total citronelal sebanyak 35%. Metode ekstraksi dengan menambahkan bisulfit dan diikuti dengan destilasi, tujuannya untuk mendapatkan citronelal dengan kadar yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu penyulingan. Metode dengan air, yaitu mengalami kontak langsung dengan air mendidih, akan merekat dan membentuk gumpalan besar yang kompak sehingga uap tidak dapat berpenetrasi ke dalam bahan. Metode dengan uap atau tidak langsung digunakan berupa uap jenuh, uap kelewat panas pada tekanan lebih dari 1 atmosfer. Metode dengan air dan uap, ciri khas dari model ini yaitu selalu dalam keadaan basah, jenuh, dan tidak terlalu panas. Bahan yang disuling hanya berhubungan dengan uap dan tidak dengan air panas. Cara produksi minyak atsiri serai wangi, yaitu pemanenan, pengeringan, ekstraksi, pemurnian, dan penyimpanan. Yang pertama yaitu pemanenan. Panen pertama dilakukan pada saat tanam serai wangi sudah berumur 5-6 bulan. Setelah tanam dengan cara memotong daun serai wangi pada 5 cm di atas ligula dari daun paling bawah yang belum mati atau kering. Panen selanjutnya dapat dilakukan setiap 3 bulan pada musim hujan dan setiap 4 bulan pada musim kemarau. Produksi serai wangi sejak dari panen 1 sampai ke 3 selalu meningkat, tetapi panen berikutnya sampai panen ke-7 produksi turun hampir 50%. 2. Pengeringan. Kondisi serai atau segar setengah layu dan layu dengan ketentuan segar atau belum dalam proses pengeringan. Setengah layu atau dikeringkan dengan dijemur selama semalam, dan layu atau dikeringkan selama 1 minggu. Sedangkan pelakuan bahan dicacah atau dipotong kecil. 3. Ekstraksi. Serai dalam kondisi telah dikeringkan selama 1 minggu, kemudian ditimbang sebanyak 50 gram. Lalu dilakukan proses sokretasi selama 2 jam dan hasil ekstraksi yang diperoleh dimasukkan ke dalam sentrifuge untuk memisahkan air dan minyak. 4. Pemurnian. Alternatif metode pemisahan dan pemurnian minyak atsiri dapat dilakukan dengan penarikan air, penyaringan, sentrifuge, redistilasi, flokulasi, adsorpsi, kromatografi kolom, membran filtrasi, ekstraksi fluida karbon dioksida superkritis,
distilasi fraksionasi, dan distilasi molekuler. 5. Penyimpanan. Minyak disimpan pada wadah yang tertutup dalam ruangan sejuk. Hal ini untuk menghindari penguapan akibat udara yang panas. Suhu yang ideal untuk penyimpanan 18-20 derajat Celcius. Berikut merupakan manfaat minyak atsiri serai wangi. Yang pertama, dapat dijadikan parfum. Kedua, obat nyamuk. Ketiga, aromaterapi. 4. Menurunkan demam. 5. Mengatasi masalah sistem pencernaan. 6. Minyak pijat. 7. Sampo dan kondisioner. 8. Pengharum ruangan. 9. Sabun. Dan terakhir 10. Lotion. Berikut komponen minyak atsiri serai wangi. Senyawa penyusunnya ada citronellal, geraniol, dan citonolol. Atau untuk senyawa-senyawa lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Komponen utamanya: A. Citronellal. Pada suhu kamar, berupa cairan warna kekuningan dan mudah menguap. Bersifat sedikit larut dalam air dan dapat larut dalam alkohol dan ester. Digunakan untuk parfum dan sabun. B. Citroneol. Pada suhu kamar, berbentuk cairan tidak berwarna dan berbau ros. Dapat larut dalam alkohol dan ether, tetapi sedikit larut dalam air. C. Geraniol. Pada suhu kamar, berupa cairan tidak berwarna atau kuning pucat seperti minyak. Tidak larut dalam air dan dapat larut dalam pelarut organik. Gabungan dari ketiga komponen utama tersebut menentukan intensitas bau harum, nilai, dan harga minyak serai. Berikut ini merupakan daftar pustaka dari jurnal yang kami gunakan dalam presentasi. Sekian yang dapat kami presentasikan dari minyak atsiri serai wangi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.